Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anggun Akita Dwi Melasano dari Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Angkatan 2024 dengan NIM 440-3246-2001 dari kelas praktik utama mata kuliah Praktikum Sistem Embedded. Jadi pada video ini, saya akan membahas mengenai modul 4 ADC atau Analog to Digital Converter. ADC merupakan komponen penting dalam sistem embedded karena berfungsi untuk mengubah sinyal analog dari dunia nyata menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Contohnya seperti suhu, cahaya, tegangan, baterai, posisi potensiometer, dan kadar gas. Besar-besaran tersebut sifatnya adalah analog. Sedangkan pada microcontroller itu bekerja secara digital. Karena itu, ADC atau Analog to Digital Converter digunakan sebagai penghubung antara dunia analog dan sistem digital. Pada slide ini, dijelaskan bahwa proses ADC terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama di sini adalah sampling, lalu yang kedua adalah kuantisasi, lalu yang ketiga adalah encoding. Pada tahap pertama, sampling, yaitu proses mengambil nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Sinyal yang awalnya kontinu menjadi titik data, lalu kemudian di sini akan mengambil sampel amplitudo pada interval waktu tertentu konstan dalam hitungan mikrodetik. Nah, untuk yang kedua, yaitu kuantisasi, proses memetakan nilai analog ke dalam level-level digital tertentu. Pada ADC, itu ada 12 bit, terdapat 4096 level discrete, yaitu dari nilai 0 sampai 495. Nah, untuk tahap yang ketiga, encoding, yaitu mengubah hasil kuantisasi menjadi kode biner agar dapat diproses oleh microcontroller. Nah, jadi secara sederhana, ADC itu bekerja dengan cara mengambil sampel sinyal analog, lalu mengubahnya menjadi level digital, dan akan diterjemahkan menjadi data dalam biner. Nah, pada slide ini, teorema ini menyatakan bahwa frekuensi sampling itu harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi tertinggi sinyal yang ingin dibaca. Rumusnya seperti ini. Jadi jika frekuensi sampling terlalu rendah, maka dapat terjadi aliasing, yaitu kondisi ketika sinyal digital yang terbaca tidak sesuai dengan sinyal aslinya. Selain itu, pada slide ini juga menjelaskan mengenai resolusi dari ADC. Untuk ADC 12 bit, jumlah levelnya adalah 2^12, yaitu 496, dari 0 hingga 495. Jika tegangan referensi yang digunakan adalah 3,3 volt, maka rumus konversi dari nilai seperti ini. Nah, rumus ini nantinya digunakan untuk mengetahui nilai tegangan sebenarnya dari data ADC itu sendiri, yang nantinya akan dibaca oleh microcontroller. Lalu pada slide selanjutnya, di sini membahas mengenai perbandingan dari arsitektur ADC pada ESP32 dan SM32. Pada ESP32 dapat kita lihat, resolusi ADC dapat dipilih dari 9 sampai 12 bit. ESP32 juga memiliki fitur atenuasi, yaitu pengaturan rentang tegangan input. Misalnya atenuasi 11 dB dapat digunakan untuk membaca tegangan hingga sekitar 3,3 volt. ESP32 juga memiliki sistem kalibrasi, yaitu data kalibrasi bawaan dari pabrik yang membantu memperbaiki akurasi dari pembacaan ADC. Namun di sini, ESP32 memiliki keterbatasan yang penting, yaitu ADC sebaiknya tidak digunakan saat Wi-Fi aktif. Hal ini karena ADC itu digunakan juga oleh driver Wi-Fi, sehingga pembacaan bisa menjadi tidak stabil atau error.
Oleh karena itu, jika menggunakan Wi-Fi, sebaiknya memakai ADC1. Lalu di sini terdapat untuk yang STM32. Nah, pada STM32 itu umumnya memiliki ADC 12 bit yang lebih linear dan lebih stabil. STM32 itu mendukung fitur seperti scan mode, DMA, dan analog watchdog. Analog watchdog itu berguna untuk membantu nilai ADC dan memberi peringatan jika nilai tersebut melewati batas waktu tertentu. Untuk slide selanjutnya, pada pembacaan ADC, hasil yang diperoleh itu seringkali tidak stabil karena adanya noise. Oleh karena itu, diperlukan teknik filtering. Pada filter pertama adalah moving average. Filter ini bekerja dengan mengambil rata-rata dari beberapa sampel terakhir. Kelebihannya adalah dapat membuat pembacaan itu lebih stabil, namun responnya dinilai agak terlalu lambat. Lalu untuk filter yang kedua, EMA atau Exponential Moving Average. Nah, filter ini memberikan bobot lebih besar pada data tertentu, sehingga lebih cepat merespon perubahan dibanding moving average biasanya. Untuk yang ketiga adalah median filter. Filter ini mengambil nilai tengah dari beberapa sampel. Median filter dinilai sangat efektif untuk menghilangkan noise berupa lonjakan yang tiba-tiba. Selain itu, terdapat juga teknik oversampling, yaitu mengambil sampel lebih banyak untuk meningkatkan resolusi efektif ADC. Contohnya dengan sampling 16 kali lebih banyak, ADC 12 bit itu dapat menghasilkan pembacaan yang terasa lebih halus walaupun membutuhkan waktu proses yang lebih besar. Di sini terdapat hardware dan aturan pengkabelan. Pada slide ini menjelaskan contoh perangkat keras yang digunakan, yaitu SP32, STM32, potensio, LDR, LED, multimeter, dan lain sebagainya. Potensio itu dapat digunakan sebagai input analog karena nilai tegangannya berubah sesuai dari posisi putaran. Sedangkan LDR itu digunakan untuk membaca intensitas cahaya karena resistansinya dapat berubah sesuai dengan kondisi terang atau gelap. Di bagian ini juga terdapat peringatan tegangan maksimal dari rangkaian ADC itu bekerja pada tegangan 3,3 volt. Jadi sensor atau input ADC tidak boleh langsung diberi tegangan 5 volt, kecuali menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Nah, hal ini penting untuk mencegah kerusakan dari pin ADC microcontroller. Selanjutnya, pada slide ke-7 itu berisi peta jalan praktikum ADC yang terdiri dari 12 eksperimen. Eksperimen tersebut itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah dasar akuisisi data, seperti membaca ADC single read, menampilkan tegangan, dan membaca multi-channel. Lalu yang kedua, itu berfokus pada kualitas dan validasi data, seperti moving average, kalibrasi ADC, dan analisis statistik. Lalu untuk yang ketiga, itu membahas performa ekstrim, seperti continuous DMA, threshold rate, dan sampling rate limit. Untuk yang keempat, itu membahas aplikasi dalam dunia nyata, seperti baterai monitor, sensor suhu internal, dan sensor cahaya LDR. Jadi eksperimen ini tidak hanya membahas teori dari ADC saja, namun juga bagaimana ADC digunakan langsung pada sistem embedded. Selanjutnya, pada slide ke-8, ini menjelaskan contoh dasar pembacaan ADC. Nah, pada bagian P1 dan P2, itu potensiometer digunakan sebagai input analog. Ketika potensiometer nantinya diputar, nilai tegangan berubah, dan nilai tersebut kemudian dibaca sebagai data. Data dari ADC dalam bentuk raw, yaitu 0 sampai 4095, lalu dikonversi menjadi tegangan dalam satuan milivolt. Nah, pada bagian P4, itu dibahas deteksi crosstalk multi-channel. Jadi di sini kondisinya itu ketika pembacaan satu channel dapat mempengaruhi dari channel lain. Pada STM32, scan mode secara hardware itu lebih stabil untuk membaca beberapa channel. Sedangkan pada SP, itu pembacaan biasanya dilakukan secara polling berurutan, sehingga tetap perlu memperhatikan kemungkinan adanya efek kecil antar channel. Kalibrasi hardware dan analisis statistik. Pada grafik kalibrasi, terlihat bahwa sebelum kalibrasi, hasil pembacaan ADC bisa memiliki error yang cukup besar. Setelah dilakukan kalibrasi,
hasil pembacaan menjadi lebih mendekati nilai sebenarnya. Nah, pada SP32, kalibrasi itu dapat dilakukan dengan bantuan yang ini. Sedangkan pada STM32 itu sendiri, kalibrasi dapat dilakukan melalui fitur Hall atau metode kalibrasi internal. Selain kalibrasi, analisis statistik itu juga penting. Jadi data ADC itu dapat dianalisis menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Jadi semakin kecil standar deviasi, maka pembacaan ADC itu semakin stabil. Sedangkan semakin besar noise, maka pembacaan akan semakin menyebar. Slide ke-10 itu menjelaskan perbedaan antara pembacaan ADC biasa dan pembacaan menggunakan DMA. Pada polling standar, CPU itu harus aktif membaca data satu persatu. Nah, cara ini merupakan cara yang sederhana, namun dinilai kurang efisien untuk sampling dengan kecepatan tinggi. Dengan DMA, data ADC itu dapat langsung ditransfer ke memori dalam bentuk buffer tanpa harus terus-menerus melibatkan CPU. Hal ini membuat sistem lebih efisien dan cocok untuk pembacaan data dalam jumlah besar. Pada slide ke-10 ini juga menjelaskan mengenai analog watchdog. Jadi pada STM32, fitur ini memungkinkan microcontroller memberikan interrupt secara otomatis jika nilai ADC itu melewati batas atas atau batas bawah. Contohnya, jika nilai sensor melewati threshold tertentu, sistem bisa langsung menyalakan LED atau buzzer sebagai tanda peringatan. Lalu di sini, pemetaan sensor dalam dunia nyata, ini menunjukkan contoh penggunaan ADC dalam aplikasi nyata. Yang pertama ada baterai memori, baterai monitor. Nah, tegangan baterai yang terlalu tinggi itu perlu diturunkan terlebih dahulu agar aman masuk ke pin ADC microcontroller. Lalu yang kedua adalah internal temperature sensor. Sensor ini dapat digunakan untuk membaca suhu internal chip, walaupun hasilnya biasanya dipengaruhi oleh beban kerja dari microcontroller. Untuk yang ketiga, light mapping. LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya. Saat lingkungannya terang, resistansi dari LDR akan berubah, dan tegangan yang masuk ke ADC juga nantinya akan berubah. Dari perubahan tegangan ini, microcontroller dapat mengetahui kondisi terang atau gelap. Untuk slide selanjutnya, itu ditampilkan contoh sistem akhir yang bernama Green Air Indonesia. Nah, sistem ini menggabungkan beberapa konsep ADC, yaitu akuisisi data paralel, DMA, filtering, dan penggunaan dua microcontroller. ESP itu berperan sebagai data hub. ESP32 itu membaca beberapa sensor, seperti sensor suhu, LDR, sensor gas, dan sensor baterai. Data tersebut kemudian dikalibrasi, difilter menggunakan moving average, dan dihitung nilai statistiknya seperti minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Pada STM32 itu berperan sebagai alert controller. STM32 menerima data dari ESP32, lalu akan memproses kondisinya apakah sistem masih normal atau sudah masuk dalam kondisi nyata, kondisi bahaya. Jika terjadi kondisi berbahaya, STM32 dapat mengaktifkan LED atau alarm audio. Untuk slide yang terakhir, menjelaskan mengenai logika perpindahan mode. Pada mode normal, sistem itu mengambil sampel dengan interval santai. Misalnya, setiap 1 detik. Nah, data itu dicetak dalam bentuk statistik. Metode ini dinilai cocok saat kondisi sensor masih stabil. Namun, jika terjadi kondisi anomali atau kondisi tidak stabil, misalnya pembacaan gas itu melewati ambang batas 70%, maka sistem berpindah ke mode anomali. Nih, mode merah. Pada mode anomali, SP32 itu menghentikan polling lambat dan mengaktifkan continuous DMA agar pembacaan menjadi lebih cepat. STM32 kemudian mengaktifkan peringatan seperti LED dan buzzer. Jika kondisi gas kembali stabil di bawah batas selama beberapa waktu, sistem dapat kembali ke mode normal. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan demonstrasi pada praktikum yang sudah kelompok kami lakukan. Untuk percobaan yang pertama, di sini menggunakan SP32.
Jadi, sistem yang dibuat adalah sistem pembacaan ADC multichannel menggunakan dua input analog, yaitu potensiometer dan LDR. Potensiometer digunakan untuk menghasilkan perubahan tegangan secara manual dengan cara potensio itu diputar. Sedangkan untuk LDR sendiri digunakan untuk membaca perubahan dari intensitas cahaya. Tujuan dari sistem ini untuk menunjukkan bahwa SP32 dapat membaca lebih dari satu input analog, kemudian hasil pembacaan tersebut akan dirata-ratakan sehingga hasilnya lebih stabil dan nantinya akan ditampilkan pada serial monitor. Pada program ini, potensio dibaca melalui GPIO 34 termasuk ADC1, sedangkan untuk LDR dibaca melalui GPIO 4 yang termasuk ADC2. Untuk programnya seperti ini. Lalu di sini saya akan menampilkan untuk demonstrasinya. Untuk rangkaiannya seperti ini. Ini kami mencoba untuk mengupload jika sudah berhasil, maka kita lihat di serial monitor. Nah, di serial monitor keluar untuk potensionya, LDR-nya. Nah, angka-angka yang muncul di sini itu real time. Ketika diputar potensionya, maka otomatis pada serial monitor angka-angka tersebut akan berubah sesuai dengan putaran dari potensiometernya. Untuk LDR-nya, jika ditutup, jika tidak terkena cahaya, maka angkanya juga otomatis akan berubah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan pada STM32. Untuk programnya seperti ini. Nah, sistem pada STM32 itu yang dibuat adalah sistem pembacaan ADC polling menggunakan STM32 Bluepill dengan dua input analog yaitu potensiometer dan LDR. Nah, potensiometer nantinya digunakan sebagai input analog yang nilainya bisa berubah ketika potensio itu diputar. Lalu, untuk LDR-nya sendiri digunakan sebagai sensor cahaya yang nilainya berubah ketika terkena cahaya atau ketika LDR-nya tertutup. Data dari kedua sensor tersebut nantinya akan dibaca oleh ADC pada STM32. Kemudian akan ditampilkan ke serial monitor melalui komunikasi FTDI. Lalu, untuk membaca sensor, sistem ini juga mengatur brightness LED menggunakan PWM, sehingga nyala dari LED akan berubah mengikuti rata-rata nilai dari potensiometer dan LDR. Untuk programnya, itu bekerja dengan membaca dua channel ADC, yaitu PA0 dan PA1. Untuk LDR-nya, pada awal program, di sini didefinisikan dengan pin. Lalu untuk LED-nya itu terdapat pada pin PB0. Karena STM32 Bluepill berkomunikasi ke laptop melalui FTDI, program memakai serial 1 dengan baud rate yang sudah tertulis di sini. Di mana pin dari USART dari STM32 adalah PA9 dan sebagai TX-nya dan PA10 itu sebagai RX-nya. Pada bagian void setup ini, program nantinya akan mengaktifkan komunikasi serial dan juga mengatur pin LED sebagai outputnya, lalu mengatur nilai awal LED menjadi mati dengan analog write di sini.
Lalu untuk mengatur resolusi dari ADC-nya sendiri, itu menggunakan analog resolution. Jadi dengan resolusi ini nantinya nilai ADC yang terbaca berada pada rentang 0 sampai 495. Lalu di sini juga ada void loop. Program mulai menghitung waktu respon menggunakan ini micros, lalu membaca nilai analog dari potensiometer dan LDR menggunakan analog read. Setelah itu, program akan menghitung rata-rata dari kedua sensor. Di sini sudah tertulis. Nantinya nilai rata-rata kemudian akan diubah menjadi nilai PWM dari 0 sampai 255 menggunakan fungsi map yang ada di sini, lalu akan dikirim LED dengan analog write. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan demonstrasi yang sudah kelompok kami lakukan. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Jika program dijalankan, maka pada serial monitor akan tampil nilainya dari potensio dan LDR. Nah, di sini jika diputar potensionya, maka otomatis akan berubah nilainya. Ini untuk LDR-nya ditutup, maka nilai juga akan berubah. Jadi kesimpulannya, pada percobaan ini menunjukkan cara kerja ADC pada STM32 untuk membaca dua input analog secara polling. Potensiometer dan LDR menghasilkan tegangan analog yang berubah-ubah. Kemudian STM32 akan membaca tegangan tersebut menjadi nilai digital 12 bit dari 0 sampai 495. Nilai tersebut nantinya akan dikonversi menjadi tegangan dalam milivolt. Lalu akan ditampilkan melalui serial monitor dan digunakan untuk mengatur brightness LED menggunakan PWM. Dengan percobaan ini dapat dilihat bahwa STM32 mampu untuk membaca sensor analog, memproses data ADC, menghitung waktu respon, dan mengontrol output LED berdasarkan hasil pembacaan sensor. Untuk demonstrasi project, nah di sini sistem yang dibuat adalah sistem monitoring berbasis STM32 Bluepill yang menggabungkan antara pembacaan ADC multi-channel, DMA, PWM LED, dan sensor ultrasonik. Sistem ini membaca dua input analog, yaitu potensiometer dan LDR, kemudian hasil pembacaannya digunakan untuk mengatur tingkat terang LED. Selain itu, pada sistem ini juga dapat membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik. Jadi, jika ada objek yang terlalu dekat, yaitu kurang dari 5 cm, maka sistem akan masuk ke mode interrupt atau mode berhenti sementara. Dalam kondisi ini, LED akan dimatikan dan proses utama dihentikan sampai objek menjauh kembali. Jadi, proyek ini mensimulasikan sistem monitoring yang dapat membaca sensor analog secara real-time, menampilkan data, serta merespon kondisi berbahaya atau kondisi tertentu secara otomatis. Program ini bekerja dengan beberapa bagian utama. Pertama, program akan mendefinisikan pin input ADC yaitu PA0 untuk potensiometernya dan PA1 untuk LDR-nya. Kemudian, untuk pin PB0 digunakan sebagai output PWM untuk LED. Lalu, untuk sensor ultrasonik, PB10 digunakan sebagai trigger, dan untuk PB11 sendiri sebagai echo. Komunikasi serial menggunakan serial 1
dengan baud rate yang sudah tertulis di sini. Sehingga data dapat ditampilkan ke serial monitor melalui FTDI, dan pada program ini digunakan ADC buffer, yaitu untuk menyimpan hasil pembacaan ADC dari dua channel. Buffer ini terhubung dengan DMA, sehingga data ADC dari potentiometer dan LDR dapat masuk ke memori secara otomatis tanpa harus dibaca satu persatu secara manual dan secara terus-menerus oleh CPU. Nah, bagian penting dari program terdapat pada fungsi static void init ADC DMA. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan clock GPIO, ADC, dan DMA, lalu mengatur pin PA0 dan PA1 sebagai input analog. Setelah itu, DMA akan dikonfigurasi dengan mode sirkuler, artinya pembacaan ADC akan terus berjalan berulang, dan hasilnya akan terus diperbarui di dalam ADC buffer. Untuk programnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan demonstrasi yang sudah saya lakukan saat praktikum berlangsung. Nah, di sini untuk rangkaiannya, kita menggunakan LED, ultrasonic potentiometer, dan STM32. Saat program di-upload dan dijalankan, di serial monitornya dapat tampil seperti yang ada di video. Data dari potensio, lalu LDR, jarak dari sensor ultrasonik. Nah, di sini dicoba untuk jaraknya. Ketika jarak lebih dari 5 cm, maka akan masih dapat terbaca datanya. Lalu jika didekatkan kurang dari 5 cm, maka akan interrupt. Namun ketika benda tadi atau penghalang tadi dilepas dan jaraknya lebih dari 5 cm, maka akan berlanjut. Untuk potensionya bisa diputar-putar dan data akan real time. Lalu dapat dilihat di sini LDR-nya juga real time. Nah, dapat dilihat di sini untuk jaraknya, jika interrupt maka LED akan mati. Nah, seperti itu. Dari pembahasan ADC atau Analog to Digital Converter, itu dapat disimpulkan bahwa ADC merupakan bagian penting dalam sistem embedded karena berfungsi mengubah sinyal analog dari dunia nyata itu menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Proses ADC itu terdiri dari 3 tahap utama, yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding. Kualitas hasil pembacaan ADC itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti resolusi, tegangan referensi, atenuasi, kalibrasi, noise filtering, dan penggunaan DMA. Pada SP32, ADC cocok digunakan untuk aplikasi IoT, namun perlu diperhatikan penggunaan ADC1 dan ADC2 terutama karena ADC2 itu dapat bermasalah saat Wi-Fi aktif. Sedangkan pada STM32, ADC memiliki keunggulan pada stabilitas pembacaan, scan mode, DMA, dan analog watchdog. Sebagai saran dan masukan dari saya, penggunaan ADC itu sebaiknya selalu memperhatikan batas tegangan input agar tidak merusak mikrokontroler. Selain itu, kalibrasi dan filtering itu juga perlu diperhatikan supaya hasil pembacaan lebih akurat dan stabil. Dan menurut saya, materi ADC, Analog to Digital Converter, juga akan lebih mudah dipahami jika langsung dikaitkan dengan contoh nyata seperti potensio, LDR, sensor suhu, atau monitoring baterai.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya mengenai modul 4. Terima kasih.